Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di TK Mawar 1 untuk mengikuti kegiatan pengimbasan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Boyolali, yaitu Ibu Sri Bidari. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pengimbasan, yang kelima lain-lain, dan keenam penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sri Winarni, waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala TK Mawar 1 kepada Ibu Eni Sri Nurcita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Alisa selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman guru beserta kepala sekolah di wilayah Kecamatan Nusuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu bersama dalam rangka penularan berbagi praktik baik dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Boyolali, Ibu Sri Bidari SPD AUD. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Saya sebagai Kepala TK Mawar 1 sangat mendukung program dari pemerintah tentang
penggerak. Semoga kedepannya nanti pendidikan di Indonesia semakin maju, khususnya di wilayah Kecamatan Nusuk dan di lingkungan kita. Juga saya sebagai kepala sekolah mohon maaf apabila dalam menanggapi kerawang ibu-ibu semua ada kesalahan dalam berbagai hal. Dan kami sangat mendukung jika ada dari ibu-ibu semua yang mengikuti program dari pemerintah, nanti kita sembuyung bersama-sama. Berkata Ibu, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yunisi Novita. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu inti dari kegiatan, yaitu pengimbasan dari disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Widari. Adan Katrin pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala TK saya hormati, sekaligus Ibu Ketua IGTKI Kecamatan Nusuk saya hormati. Kepada Ibu-Ibu Kepala TK yang saya hormati. Kepada teman-teman guru TK Kecamatan Nusuk yang saya hormati. Mohon maaf, saya gembel kamarikan panjenengan sedaya. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi atau pengimbasan tentang disiplin positif, budaya positif, di mana di sini berbagai tugas dari kegiatan program guru penggerak yang berupa aksi nyata. Saya di sini mengambil judul penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Santai Ibu. Ini kalau tekan malah bubar konsentrasinya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ini seperti juga dulu di benak saya juga berbeda. Itu kalau disiplin itu taat aturan apa yang sudah dibuat oleh atasan kita atau orang lain gitu ya. Tapi ternyata kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena
belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu sebenarnya malah tidak diperbolehkan sama sekali, itu alternatif terakhir. Kalau memang tidak ada jalan keluar untuk suatu permasalahan baru boleh hukuman itu diterapkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik itu dari pengaruh dari luar, misalnya dari orang lain, dari teman kita, dari orang tua kita, itu namanya ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuannya yaitu membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada anak. Jadi tujuan dari disiplin itu adalah untuk membentuk karakter dari pribadi anak. Ini bisa diterapkan pada anak-anak kita itu dengan memberikan nilai-nilai kebajikan, memberitahu tentang nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak-anak. Misalkan contohnya untuk mencintai kebersihan. Kebersihan itu adalah jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu ternyata nilai kebajikannya adalah mencintai kebersihan. Itu sebagai contoh. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Keenam, kreatif. Nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila diperlukan untuk membentuk motivasi yang baik dalam dirinya sehingga dapat diterapkan di lingkungannya. Jadi nilai-nilai ini bisa kita ajarkan di TK dengan cara-cara yang sesuai dengan pembelajaran. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Disciplines menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini orang luar ya, bukan orang Indonesia, dari namanya sudah kelihatan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu biasanya hukuman dan ketidaknyamanan. Kalau kita tidak mentaati peraturan atau disiplin kita belum ada, itu kok ingin menumbuhkan disiplin itu biasanya kan motivasi dari luar itu takut sama hukuman, jadi pasti dirasa tidak aman, tidak nyaman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi motivasi hukuman, terus apa tadi? Ketidaknyamanan itu dari luar, dari pengaruh dari lingkungan, bukan dari hati kita sendiri. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini
orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mengharapkan imbalan, penghargaan atau hadiah. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal karena bukan dari diri sendiri ya. Jadi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Di tingkat yang terakhir itu yang tumbuh dari diri kita sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Dan semua ini dapat dilakukan dengan restitusi. Jadi tadi untuk yang peringkat ketiga tadi tumbuhnya motivasi intrinsik tadi itu harus dengan, biasanya kalau di TK kan dilatih dengan pembiasaan ya, pembiasaan untuk disiplin itu. Kalau di sini datang salam dan guru dan ucapkan assalamualaikum itu membentuk karakter yang beriman dan bertakwa. Tadi nomor 1 dari pelajar Pancasila itu bisa pembiasaan. Terus masuk kelas dengan kaki kanan itu juga pembiasaan kalau di TK. Tapi kalau di lingkungan SD ke atas itu biasanya juga dengan latihan-latihan yang model-model untuk SD dan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari pendapat dari Gosen di bukunya tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak apabila tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau hukuman itu sebenarnya adalah hal terakhir yang bisa untuk mengatasi suatu masalah, tapi tidak boleh dilakukan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah.
dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Konsekuensi biasanya itu dibentuk dari hasil kesepakatan bersama. Kalau di sini di TK kami itu konsekuensi itu diberikan apabila kita sudah memberikan kesepakatan di awal kelas masuk itu kebiasaan. Biasanya kita tanya dulu, ini nanti kesepakatan kita apa. Dari sini mereka akan memunculkan pendapat mereka. Oh, Bu, kalau buat sama tidak boleh sembarangan. Ya, itu satu dasar murid kan dibiasakan untuk berpendapat. Terus yang kedua, tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh mencoret tembok, meja, sama tikar. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Itulah anak-anak. Terus ada juga yang berpendapat ya aneh-aneh lah. Tetap semuanya itu kita tampung dan kita pilah-pilah mana yang penting untuk dikembangkan. Apabila itu dilanggar, biasanya konsekuensinya itu kita sepakati dulu. Nanti kalau yang tidak mau menyelesaikan tugas, biasanya konsekuensinya apa? Itu anak juga bilang sendiri. Jadi kalau ada yang tidak mau menyelesaikan, pasti langsung mereka juga ikuti aturan dari apa yang telah mereka sepakati sendiri. Jadi biasanya kan orang sudah malu ya, malu kalau kita mengucapkan ini kok tidak kita lakukan, ya kan kita malu sendiri juga. Itu nek kulo. Tapi biasa tak lain juga. Lanjut. Segitiga restitusi. Diane Dosen dalam bukunya Restructuring School Disciplines 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melaksanakan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Apa itu? Nanti tanya mereka. Tahap yang pertama itu segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini yang pertama itu dari bawah itu menstabilkan identitas seorang. Itu biasanya melakukan perkataan kepada orang apabila seorang anak itu membuat kesalahan. Misalnya kan kita dekati ya untuk anak kan ya untuk yang lain juga kita didekati. Pasti kita menyatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini biasanya yang sering diucapkan pada menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ada pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkannya apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Pernyataan yang sering dimunculkan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini untuk yang menanyakan keyakinan. Untuk menyelesaikan suatu masalah kemarin, pengalaman tadi itu ada anak malah beberapa anak, ada 3 orang anak itu bertengkar di sini, argudut. Kan saya di sana. Jadi melihat ini tak dikati, ini kenapa ini? Tak tanyakan. Saya pengen praktekkan ilmu yang saya dapat. Ternyata hasilnya oke. Baru tadi lagi itu Mas Fadil sama Rafindra sama yang satu Rafi itu bertengkar anak gelut. Kan saya tanya, ini ada apa? Saya tanya itu Bu, Mas Fadil lagi nakal Bu, ngarep-ngarepnya aku Bu, si Rafindra gitu. Terus
itu yang saya tanya ke Ravindra, terus Mas Fadil saya tanya juga, apa benar Mas Fadil? Nah ini kamu Ravindra sih kasih sok bu, ini ngajakkan dulu bu, itu sudah pada tahap pertama menstabilkan identitas. Jadi kita samakan dengan perasaan kita. Saya juga dulu pernah melakukan kesalahan. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Saya bilang gitu. Enggak apa-apa, semua orang pasti melakukan kesalahan. Terus tahap yang kedua, validasi tindakan dosa. Saya memvalidasi tindakan mereka. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Saya tanya ke mereka berdua. Ternyata mereka juga punya alasan sendiri. Ternyata dikongkon kalau cakai, dikongkon sama si Raffi, dikongkon untuk gelur. Tapi bukankah terus saya tanya lagi, keyakinan di kelas kita tadi yang kita sepakati apa? Saya tanya pada mereka, harus rukun bu. Ternyata harus rukun bu. Nah itu kan sudah kita sepakati tadi, kita harus selalu rukun dalam kehidupan sehari-hari. Saya kan tanya gitu. Jadi tanpa saya minta maaf, ternyata mereka langsung salaman dan itu kenyataan dari tadi pagi yang saya lakukan tanpa diberi komando untuk minta maaf. Ternyata dari hati mereka timbul untuk minta maaf dan bisa bermain lagi. Dan ini contoh yang kemarin saya buat. Ini saya yakin tidak sempurna karena pengembangan anak susah sekali. Ini anak ini namanya Mbak Wafi. Kemarin sudah tugas mengumpulkan kegiatan menggambar karena dari ya, ini kemarin ada tugas menggambar, nanti Mbak Wafi itu lupa nggak mengumpulkan. Udah harus ganti kali dulu tanganku cepet raup baru pirang-pirang kemaju. Ini anak ini tidak mengumpulkan tugas menggambar. Saya tanya kenapa tidak mengumpulkan? Itu karena bermain sampai sore sampai lupa tidak mengerjakan tugas. Saya bilang tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa, guru juga pernah begitu dulu karena asik bermain, punya anak kan bermain ya, jadi terlalu asik bermain jadi sampai lupa tidak mengerjakan tugas. Tidak apa-apa, tapi sesuai dengan segitiga restitusi tadi, saya menganjurkan untuk saya tidak menganjurkan, justru dia punya solusi sendiri ya Bu. Besok saya akan mengerjakannya dan saya akan mengerjakannya dulu baru kemudian bermain. Itu solusi jadi si anak itu punya solusi sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Caranya bilang ya, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau umpan balik, mohon untuk disampaikan. Ada pertanyaan dulu. Oh iya, Bu Nati. Apa bedanya ya itu namanya konsekuensi dan hukuman? Perbedaannya. Nah, ya. Hukuman dari konsekuensi. Hukuman itu biasanya diberikan oleh orang lain kepada kita, tapi cuma satu pihak. Jadi kita tidak mengetahui akan dihukum.
dan gitu kalau kita mendapat kesalahan biasanya langsung dihukum itu. Jadi satu pihak, satu orang saja tanpa kesepakatan dari keduanya, dan itu merasakan diri kita kan tidak nyaman ya. Untuk konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini, apa konsekuensinya, apa dampaknya kepada kalian, apa yang harus kalian lakukan kalau tidak mengerjakan tugas. Itu biasanya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu yang harus ditanggung jawab, apa yang harus kita lakukan kalau tidak menyelesaikan tugas tersebut. Itu. Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba bertanya Bu, misal ada seorang anak yang melakukan kesalahan dan mungkin itu sedikit fatal misalnya, dan dia melakukan sendiri, itu apakah juga tetap tidak boleh dilaksanakan hukuman? Tidak. Hukuman itu boleh dilakukan, tapi sebagai jalan keluar terakhir kalau benar-benar tidak ada solusi untuk menyelesaikannya, itu baru boleh dilakukan. Tapi sebagai guru sebaiknya kita tidak boleh melakukan hukuman. Itu harus kita selesaikan dulu dengan itu tadi yang namanya dengan pendekatan self-evaluasi. Jadi harus validasi dulu, menstabilkan identitas dulu, baru divalidasi kesalahan, baru kita ke keyakinan, menanyakan keyakinan pada anak tersebut apakah benar perbuatan itu dilakukan, apakah sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat tadi atau belum. Biasanya itu kalau sudah dilakukan itu anak akan tumbuh motivasi intrinsik dari dirinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Begitu Bu Nina? Terima kasih penjelasannya Bapak. Mungkin ada pertanyaan lain? Monggo. Bisa sambil dulu di apa itu diskusi Bu. Iya. Lain-lain, mungkin ada pertanyaan yang lain, kita tunggu skores yang bisa sambil yang bertanya, biar jelas. Berkaitan dengan budaya positif yang sudah diterapkan di TK Mawar 1 ya Bu ya. Apa triknya atau apa itu cara penerapannya ke anak? Seperti itu Bu, terima kasih. Bagaimana cara penerapannya kita untuk menanamkan budaya positif di TK Mawar 1? Terima kasih. Kalau di sini karena anak-anak itu kan kalau diberitahu ya menit ini detik ini ya, tapi 2 menit kemudian lagi hilang lagi, melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu biasanya kita lakukan dengan pembiasaan, tapi pembiasaan itu juga harus melalui suatu kesepakatan yang kita jadikan sebagai keyakinan Islam. Untuk selanjutnya, apabila kita biasakan harus di masyarakat juga gunakan beberapa di lingkungan TK ya. Jadi setelah pulang kita kondisikan, kita beritahu orang tua, Bu, Pak, hari ini kita belajar tentang disiplin positif yang ini begini. Anak harus, misalnya kemarin itu yang pakai sepatu, pakai sepatu kan malah anak ada yang pakai sekolah tidak pakai sepatu. Itu biasanya kita informasikan pada orang tua untuk memberitahu anak gitu, kalau sekolah harus tetap memakai sepatu. Jadi setiap pulang kita berkolaborasi dengan orang tua, memberikan pengetahuan pada mereka apa yang sudah kita lakukan di TK untuk selanjutnya biar bisa diterapkan di lingkungan rumah. Begitu. Jadi besok lagi kalau datang ke TK kalau masih pakai sendal kita tegur lagi ke orang banyak gitu. Misalkan dalam kelas itu
ada beberapa anak yang mengusulkan kesepakatan kelas, tetapi ada sebagian yang tidak menyetujui. Apakah itu tetap akan dilaksanakan atau menunggu beberapa usulan dari anak-anak yang lain yang kira-kira sepakat, atau sudah diambil secara garis besar, oh ini anak-anak sudah setuju, atau apakah setiap usul dari anak-anak itu bisa diterima seperti itu? Setiap usul biasanya ditamun dahulu, sedang kita pilih dan kita tawarkan ke anak apakah usulnya Mas ini seperti ini baik untuk kita laksanakan. Kita tawarkan ke anak. Kalau mereka bilang baik, ya oke kita ambil. Kalau mereka bilang tidak, berarti kita kesampingkan dulu. Jadi tetap harus musyawarah dengan anak-anak, selalu dilibatkan. Kalau sudah muncul itu pendapat-pendapat, kita pilah, terus kita pilah ini nilai kebajikannya apa, kita komunikasikan pada anak agar anak bisa memahaminya dan bisa bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kesepakatan kelas ini juga bisa guru juga harus melakukannya, bukan cuma anak. Jadi tetap guru juga, anak juga melakukannya, bukan untuk anak semata. Gitu. Mungkin ada tambahan gitu. Ini Bu, misalnya begini, misalnya dari anak-anak itu sendiri itu menghendaki seperti ada hukuman. Misalnya ini Bu, nanti kalau yang misalnya coret-coret tembok nanti kita hukum seperti ini gitu. Apakah itu nanti juga akan tetap dilaksanakan hukuman, ataukah ada solusi lain gitu? Misalnya yang justru dari kesepakatan anak-anak sendiri, misalnya seperti kegiatan mencoret tembok itu kan sepakat Bu, kalau yang mencoret tembok nanti membersihkan, misalnya seperti itu kan sebenarnya masuk hukuman ya Bu, itu kan masuk hukumannya itu. Apakah itu nanti juga karena itu sudah kesepakatan dari anak-anak, tapi apakah itu nanti juga akan tetap dilaksanakan atau tetap nanti masih mengutamakan memakai segitiga restitusi? Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk yang pertama tetap harus memakai segitiga restitusi. Ya, apabila itu tidak bisa, baru kita terangkan hukuman. Tapi menurut saya untuk yang membersihkan tembok itu, kalau itu kan sudah termasuk konsekuensi, karena sudah kesepakatan bersama, jadi kan itu konsekuensi harus dilakukan. Jadi dia tetap harus membersihkan tembok, tapi dengan meminta teman-temannya diikutsertakan untuk membantu. Jadi justru malah akan timbul rasa kolaborasi, timbul rasa gotong royong untuk dapat menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Itu menurut saya. Terima kasih penjara ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang udah sampai kan dikesake sudah gak model. Besok saya terangkan di sekolah Bu. Sekolah itu tidak coret-coret. Jadi intinya kesepakatan Tidak coret-coret tembok. Itu dari kemarin itu ya saya tahu, baru kemarin kesepakatannya juga tahu itu kesepakatan itu dibentuk dulu. Anak ibu dewe. Jadi sebenarnya sudah disepakati tidak coret-coret tembok, ternyata masih juga itu mungkin di kecamatan Busok TK yang temboknya bersih tidak dicoret-coret itu TK Sempaka. Mungkin di Pulau malah gambarnya. Menurut pengamatan saya ketika berkeliling banyak yang termasuk TK Sempaka itu bersih TK-nya. Iya, padahal kemarin juga sudah tak bilangin loh, itu mengganggu keindahan ya.
nilai kebajikan dari mencoret-coret tembakan itu keindahan, menghargai keindahan, tapi ternyata juga belum. Itu kan komen kan ya. Tapi ya tak kesempatan sak temennya yo arep berkarya karo Imajinasinya imajinasinya makin lama di sana. Benar-benar merdeka. Iya. Kalau ada tembakan kayak gini sabar. Mati paling kertas juga ternyata. Tapi biasanya justru teman yang memberi statement Teman-temannya ya Lah omah kowe anak kalau tambahin oleh omah kowe menang wae. Mbok ben. Gambar iki lho, dalam. Dari Jogja teko Surabaya. kreativitas. Saya akan sedikit menambahi cara-cara untuk membuat suatu kesepakatan kelas. Ya, tadi kan sudah jelaskan di awal, tapi cuma sedikit ya. Itu begitu masuk kita tanya ke anak, hari ini kesepakatan kelas kita apa? Kesepakatan dulu. Saya tidak boleh keluar kelas sebelum jam 9 itu di sini. Terus tidak boleh coret-coret tembok. Oke. Terus yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Terus yang selanjutnya ada lagi, keluar harus izin. Itu kita pilih, kita cari nilai kebajikan dari ini tadi. Mencoret-coret tembok itu kan nilai kebajikannya adalah menghargai keindahan. Itu keindahan. Kita sampaikan ke anak kalau tembok yang bersih itu adalah suatu keindahan. Terus ada lagi yang mengatakan kalau ada teman bicara, sebaiknya mendengarkan. Mendengarkan itu kan berarti menghargai. Menghargai itu kita sampaikan kalau teman yang berbicara itu kita dengarkan, berarti kita mempunyai rasa menghargai kepada teman. Keluar kelas sebelum jam 9 itu kan berarti disiplin, ya, disiplin. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu berarti menjaga kebersihan, Selanjutnya dari kata-kata yang tidak boleh coret-coret tembok ini tadi kita buat suatu kalimat pernyataan tapi dengan menggunakan kata-kata yang positif. Mencoret-coret tidak boleh, mencoret tidak kan berarti kata-kata yang negatif. Bila kata tidak itu kan kita buat menjadi kalimat positif. Menjaga lingkungan, menjaga lingkungan. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalimat positifnya. Membuang sampah pada tempat sampah. Terus tidak boleh keluar jam sebelum jam 9. Patuhi dan taati peraturan. Ya, taati peraturan. Berarti boleh keluar asal sudah jam 9. Selanjutnya tidak boleh berbicara kalau ada orang lain yang berbicara. Itu kita menghargai, sebaiknya diam kalau ada temannya yang berbicara. Dan dari sini kita akan ambil misalnya di minggu ini atau minggu 3 minggu atau 4 minggu atau 2 minggu itu bisa kita kita ambil yang disiplin dahulu. Disiplin, berarti disiplin di sini ada disiplin itu tidak boleh keluar jam 9. Selain kata disiplin tidak boleh keluar jam 9 itu ada yang lain juga, itu kalau ke sekolah memakai sepatu itu juga termasuk disiplin.
Itu tadi ada waktunya. Untuk minggu ini, 2 minggu ke depan kita akan membicarakan, akan menerapkan disiplin. Jadi disiplin kok yang kita tegaskan, kita terapkan, kita pupuk diri dalam diri anak, disiplin saja. Jadi untuk yang lain mungkin tidak dikesampingkan, tapi bisa membersamai, mengikutinya lah. Tapi yang paling utama kita buat disiplin dahulu. Jadi ditanamkan rasa disiplin dahulu di 2 minggu, atau tergantung panjenengan semua mau buat itu jangka waktunya berapa untuk bisa menanamkan disiplin kepada anak. Untuk kalau sudah benar-benar anak sudah merasa, kita sudah merasakan anak itu bisa mematuhi, bisa menerapkan disiplin dari dirinya, baru kita beranjak ke menghargai orang lain dalam berbicara. Jadi ada tenggang waktu yang kita Kamu sama tidak jangan lupa. Ini jedanya sebulan katakan. Ya itu tadi kan kita harus selalu mengulang. Dan selalu berkolaborasi dengan orang tua dan semua warga sekolah. Di sini disiplin tadi Bunda kita terapkan terus bisa menerapkan apa yang kita ajarkan di sekolah. Dua lain-lain masih ambil terbakar nih. Ini bagian Sebenarnya semua mungkin sudah melaksanakan namanya belum habis ya. Hanya kemarin mungkin cenderung ke hukuman. Karena yang sudah ada kesepakatan, belum biasanya sepakat dulu. sebenarnya kalau hukuman itu sudah lama ya kita sekolah itu kan tidak diajukan. Kata-kata itu memang kesepakatan itu sebenarnya bukan saat ini saja, dari dulu. Itu pas D2 saja sudah ada itu, S1-nya juga kita harus membuat kesepakatan. Tisu Teman-teman yang belum guru penggerak, belum sekolah penggerak, nanti bisa ikut, bisa isi. Masih dibuka terus untuk yang guru penggerak, tapi kalau setelah penggerak Untuk sementara ditutup. Kalau betul sandakan guru penggerak. Masa dia Kalau kepala ya kepala kan saya pernah sandakan kalau belum melanjutkan itu sakit. Nah begini kalau nulis aku gitu. Ada begini anggar dilukai kakak maka. terus masih itu masa ini yang dengan wargawan. Kalau memang bisa kok kepala. Gini, kalau angkatan 8 betul lulus seleksi, Anda di luar jangkauan terus. Kalau TK Makanya bukan saya kalau karena bukan kepala di sini. Jadi bisa. Pulang betul sakit deh. Anda Anda kan bisa sudah masuk sasaran. karena kita sudah masuk ruang gerak. Orang dari dia. Lu ingat Pulang bisa pas jaringan aku di luar jangkauan kok pernah nyoba. Tapi tidak termasuk sasaran. Ini di luar jangkauan di sini saya ada apa? Jadi bagi itu pulang wis tanya benar-benar Karena anak kepala sekolah ya. nanti. Mbak Anu gitu. Baru itu nih, ini Pak Mani itu. Dan yang dirinya kan bukan sudah mendapat anugerah sekolah penggerak. Itu loh rata-rata. Tapi saniki ya nek dari apa ya? Jadi apa di angkatan saya itu kalau gede-gede itu perbedaannya jauh banget. Kalau dulu setiap saat kan zoom terus ya. Saat ini kebanyakan yang belajar mandiri. Jadi waktunya bisa kita atur sendiri. Kasus PP kita pun mandiri kepengen itu setengah pembunuh. Siapa yang belum guru penggerak pokoknya untuk
kecamatan kita guru penggerak, sekolah penggerak tahu ya. Apa sih GTK kan lo Bun? Nah, ini kan Ini kan sudah ini kan kita. ya apa nih? Betul layan. Mbak Ika cek proses perizinan. Masa kan itu? Tapi kita tergantung hari. Ya, Stasiun saya enak sekali. PP-nya juga enak. Mbak Ika tahu ya. Nanti Sekarang kepala yang bulan sekolah barisan. SD. alhamdulillah baik untuk Jaifah. Sabar tenang. Tapi mampunya sudah dikondisikan dari sana ya. Kamu diatur harus sudah harus begini-begini. Nek galak-galak mesake mahasiswane nopo awake dhewe kan belajar nek galak ya piye. Ora ya nek ya iki. guru penggerak apa bawah di poin itu. Ribet guru penggerak. Dosennya tuh rasanya dia guru penggerak rasanya Aku mungkin main datang Mbak Ika. Iku kan anu Bu, dari nanti dibuka undangannya Lain jangan lain. Pak Ijai siapa? dia betul sakitnya bunati lagi kula Mbak Isa. yo. Intinya gini Bu, setiap ada kesempatan masalah nanti hasilnya mau bagaimana, mau kemana, yang penting setiap ada kesempatan program pemerintah kita ikuti. Seperti ini ya, tadi misalnya ini ya, insya Allah Mbak Tati itu nanti tidak, karena sudah dari guru penggerak nanti tidak usah melaksanakan pembelajaran PPG, jadi yang tes. Jadi tidak usah melaksanakan tahapan-tahapan dalam PPG, jadi nanti langsung Bonus ya. beruntung yang sudah bergerak tapi belum PPG malahan, jadi itu malah nanti kita melaksanakan Masih ada sedikit waktu Mbak yang masih ingin mungkin dari bulan mau menambahkan Ya Mbak, dari dari saya hanya pengen tadi untuk yang contoh tadi kan kita bekerjanya di tingkat yang ini gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya memberi tugas itu maksudnya tidak seperti ke RB itu dari saya, tapi lebih baik untuk pesan misalnya anak umurnya panjang besok dipotong ya misalnya kan gitu. Oh besok kok sampai sekolah kok belum dipotong misalnya seperti itu lebih baik contohnya seperti itu. Tidak untuk hukuman itu kalau tadi masyarakat itu masalah hukuman sama apa konsekuensi. Kalau menurut saya nah hukuman itu kan sifatnya fisik gitu seperti itu. Kalau konsekuensi itu kan dari tadi kesepakatan yang dibuat anak itu alangkah baiknya itu kita laksanakan. Jadi misalnya anak tadi yang penting kan bukan sifatnya bukan yang fisik ya. Jadi misalnya tadi anak nanti kalau misalnya melakukan ini nanti Bu membersihkan WC misalnya kan membersihkan WC tidak maksudnya bukan kerja keras hanya sekedar nyiram-nyiram itu kan nggak apa-apa, tapi itu dilaksanakan karena tidak dilaksanakan itu nanti anak tidak akan disiplin makanya gitu loh. Jadi orang ingin kaya ya udah kesepakatan ini ya rajinnya ngiwe misalnya kan gitu nggih. Jadi konsekuensi. nah ya misalnya kan tidak disiram konsekuensinya biasanya mampu gak
bukan yang kerja keras ngoten lho, intinya itu tidak cuma anak kan kayak kita mintai pendapat hanya nanti yang tidak melakukan ini apa mesti mintanya kan nanti didukung ini bukan yang penting mintanya kan menjawabnya kan yang terakhir jadi nanti diarahkan ke yang lebih ringan yang penting tidak bersifat fisik seperti itu. Jadi hanya kalau hanya membersihkan tembok itu biasanya tetap dilaksanakan karena nanti kalau konsekuensinya itu tidak dilaksanakan besok untuk membentuk disiplin anak juga akan dilakukan ya. Iya. Akan merayakan aku udah nikah ya orang di itu tadi kan sudah saya bilang dilaksanakan, cuma mereka ya teman-teman kalau dengan itu tidak susah untuk dilaksanakan bisa dibantu teman-teman yang lain untuk membentuk kerjasama. Ya menambahkan Bu, mungkin itu tadi yang dimaksud dengan segitiga refleksi yang mungkin disampaikan oleh Bu Tri tadi kan dengan mungkin tujuan awalnya sebenarnya menimbulkan kesadaran diri. Mungkin dari kesadaran diri itu akan tahu konsekuensinya apa kalau saya tidak menyiram atau tidak membersihkan, mungkin seperti itu ya Bu. Tapi kalau sudah dijelaskan dengan segitiga restitusi tadi yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi insya Allah kalau misalnya anak-anak itu sudah sadar dengan apa yang akan terjadi sebab akibat kalau melakukan ini, anaknya sudah sadar, itu kan yang diharapkan kesadarannya dulu itu nanti tidak akan melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah membantu saya melakukan pembahasan ini. Tapi mohon maaf saya pulang dulu, takutnya masih kurang dulu. Selanjutnya terima kasih banget. Mungkin besok kalau ada yang butuhkan bantuan kita, kami juga siap untuk membantu panjenengan semua. Dari saya terima kasih sekali. Apabila banyak dari perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena sebagai manusia mungkin kita semua pastinya tidak sempurna. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya pengimbasan ini kita semakin paham apa itu disiplin positif. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana cara menghindari hukuman, kemudian bagaimana menimbulkan kesadaran dari anak untuk melaksanakan disiplin positif. Semoga dari pemaparan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sri Bidari kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat menerapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Semua rangkaian acara sudah kita laksanakan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar?